berharap semuanya dalam kondisi sehat, kuat, dan pastinya bersemangat dong. Nah, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online PLKPA GPB Maturia Minggu 12 Juli 2020. Hari ini kita seperti biasa masih dalam kondisi beribadah dari rumah adik-adik masing-masing. Tapi kiranya tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo disiapkan Alkitab dan persembahan, dan khususnya persiapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, mari kita masuk dalam ibadah PLKPA. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah PLKPA, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna kita menyanyikan Mars PLKPA. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan namamu, serta kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya memberkati kami, supaya kami boleh memuji dengan sukacita dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Sekolah Minggu 377, Mari Kawan-kawan. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan juga
penuh sukacita. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, jika sudah ditemukan, adik-adik, biarkan Alkitab tetap terbuka. Kita akan saat teduh dilanjutkan dengan doa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih atas segala waktu anugerah yang telah Kau berikan kepada kami semua, Pelkat PA GPIB Marturia, di mana kami boleh bersekutu bersama melalui aplikasi Zoom. Dan biarlah Tuhan Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami boleh mengerti kehendak firman-Mu dan menjadi berkat sukacita bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua Tuhan, ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan baca sama-sama firman Tuhan pada hari ini. Kita baca sama-sama ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kakak mau tanya nih, siapakah Rasul Paulus? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Dulu namanya adalah Saulus. Ketika ia masih jahat, dia suka membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia sangat jahat adik-adik. Tetapi Tuhan memakai dia. Tuhan memberi kasih karunia anugerah kepada Paulus, sehingga akhirnya dia bertobat dan dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan dia memberitakan Injil dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Karena Rasul Paulus ini dia adalah keturunan Yahudi, adik-adik. Dia memberitakan Injil kepada bangsa lain supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat serta beroleh anugerah keselamatan. Nah, adik-adik,
Paulus memberitakan Injil sampai ke Korintus. Korintus itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Korintus adalah sebuah kota besar, kota yang sangat maju dengan perdagangannya karena letaknya yang strategis, adik-adik. Dia mempunyai 2 pelabuhan yang sangat besar, di mana pelabuhan itu banyak kapal-kapal yang berlabuh ke sana membawa barang-barang dagangan, dan banyak juga bangsa-bangsa ataupun orang-orang dari daerah lain yang singgah di sana untuk melakukan bisnis. Perekonomian di sana berputar sangat cepat dan tinggi. Nah, itu kelebihan dari kota Korintus. Adik-adik, kekurangannya juga ada. Kekurangannya adalah di sana terdapat banyak kuil-kuil penyembahan dewa-dewi dan juga ajaran-ajaran sesat yang berkembang di sana, yang dibawa oleh bangsa-bangsa atau orang-orang yang singgah di sana. Nah, inilah yang menjadi beban Paulus. Inilah yang menjadi tugas Paulus kepada orang-orang di Korintus yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kenapa? Karena Paulus tidak mau sampai mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat di sana. Paulus mau supaya mereka yang telah percaya kepada Injil pemberitaan Paulus, mereka tetap setia kepada Tuhan. Paulus mau supaya mereka bisa bersaksi atas kebesaran Tuhan, atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Gimana caranya? Paulus menjelaskan, Paulus mempastoral mereka supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karya keselamatan telah menguduskan jemaat Korintus, dan itu harus diterima dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah diterima. Mereka harus bersaksi kepada orang-orang di sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Apapun resikonya, apapun itu, mereka harus bersaksi. Bersaksi menjadi saksi Kristus dengan sukacita, seperti yang Rasul Paulus lakukan terhadap mereka. Rasul Paulus telah menjadi saksi Kristus dengan sukacita kepada jemaat Korintus. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Kakak yakin pasti adik-adik juga mau menjadi saksi. Ya, saksi Tuhan Yesus. Gimana caranya? Adik-adik ketika ada di rumah, adik-adik bisa menjadi saksi Kristus dengan apa? Contohnya, ketika adik-adik bangun tidur, adik-adik merapikan tempat tidur, adik-adik berdoa, bantu mama papa di rumah, ya, tidak berkelahi dengan adik kakak. Ketika adik-adik di sekolah, adik-adik tidak nyontek. Kakak yakin adik-adik nggak pernah nyontek ya. Adik-adik semua adik-adik adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, ketika adik-adik sakit, adik-adik berdoa, Tuhan Yesus menyembuhkan. Adik-adik bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit saya. Adik-adik bisa bilang kepada teman-teman. Karena apa? Ketika kita bersaksi kepada orang lain, berarti kita sudah menerima, kita sudah merasakan, kita sudah melihat betapa Tuhan itu baik sama kita, sehingga kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kalau kita belum merasakan, kita tidak melihat Tuhan itu baik kepada kita.
bisa nggak kita bersaksi? Kayaknya aneh kan? Jadi kita bisa merasakan Tuhan itu baik, dan kita bisa melihat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita bisa bersaksi kepada orang lain. Ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah takut bersaksi kepada orang lain, karena Tuhan itu baik. Ya, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan itu setia. Dia selalu menolong. Jadi bersaksilah dimanapun kita berada sampai Tuhan datang kedua kalinya. Ya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa di IMPA Pelkat PA GPIB Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh meroleh damai sukacita. Biarlah Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu selalu menuntun, menghibur, menguatkan kami dimanapun kami berada, dan kuasa firman-Mu ini selalu melindungi kami daripada yang jahat, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari adik-adik kita merespon firman yang telah kita dengar tadi dengan menyanyi Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah Pelkat PA. Saat ini kami mau mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami GPIB Marturia, agar selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Juga buat bangsa dan negara kami Indonesia, agar selalu damai dan tentram. Juga bisa terbebas dari pandemi virus corona. Berkati Pak Jokowi juga seluruh jajarannya agar bisa bekerja dengan penuh hikmat dan bijaksana. Kami juga berdoa buat jemaat kami yang sedang sakit, berkati obat-obatan juga makanan dan minumannya agar bisa cepat pulih dari sakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Pelkat PA serta kakak lain juga, semua dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya.
teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan-persembahan ini ya Tuhan, supaya berguna untuk GPIB Marturia. Dan juga berkati tangan-tangan yang telah memberinya ya Tuhan. Tuhan Yesus, amin. Warta Pelkat PA, Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Diakon Tommy Awera yang telah melayani dalam ibadah Pelkat PA hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih kepada adik Elo yang telah melayani dalam doa syafaat dan doa persembahan dalam ibadah Pelkat PA Marturia hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik Elo dan keluarga. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Kakak-kakak layan mengucapkan selamat berbahagia, selamat bersukacita bagi adik-adik layan maupun kakak-kakak layan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Ya, yang pertama, satu-satunya di minggu ini adalah adik Darelia Sampau yang merayakan ulang tahun di hari Kamis 9 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati adik Lia. Selamat ulang tahun. Ya, demikianlah Warta PA minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita sudah di penghujung ibadah Pelkat PA. Mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Nah, adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak kita hari ini sudah selesai. Semoga firman yang tadi telah disampaikan menjadi berkat dan membawa sukacita bagi adik-adik yang mendengar. Nah, jangan lupa ya, minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kembali. Sampai bertemu lagi minggu depan.